hari ini. Diminta kesediaan Pendeta Yudit Ngeliaratan untuk membuka dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa, yang di rumah juga kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami boleh merayakan Natal pada sore hari ini secara luar biasa. Tidak seperti dulu kami kumpul bersama-sama. Ada anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa walaupun kami sudah lama tidak bertemu, tapi kami tidak dipisah-pisahkan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan pada sore hari ini kami ingin memperingatinya bahwa Tuhan Yesus datang dan kami menyambutmu. Dan Tuhan Yesus juga hadir di dalam hati anak-anak di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus sukacita juga menyertai dari awal sampai selesainya Tuhan hadir. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan, juga tante-tante yang memimpin nyanyi, kakak-kakak, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus semuanya ini membawa kami anak-anak untuk sukacita. Karena Tuhan Yesus adalah sukacita Natal yang kami nantikan. Kami berterima kasih untuk persiapan, untuk kesehatan, kami boleh berkumpul. Kalau ada yang sakit, ada yang tidak sempat hadir, Tuhan juga menjamah anak-anak. Biarlah kiranya perayaan Natal ini kami boleh jadikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa menyertai acara kami dari awal sampai selesai. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Yudit untuk doanya. Nah, adik-adik, sebelum kita melihat penampilan-penampilan dari masing-masing kelas nih, kelas kecil, kelas tengah besar, sama kelas tunas remaja, sebelumnya mari kita angkat satu pujian, mari kita menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Ayo semuanya bangkit berdiri ya, semuanya kita bergerak. Show me how to do right.
penampilan dari kelas kecil. Adik-adik semua boleh duduk ya. Halo, selamat Natal. Nama saya Eci. Saya mau membacakan firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudra yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah yang bergerak di permukaan air. Allah berkata, jadilah terang. Lalu ada terang. Amin. Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Terima kasih, dadah. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nama aku Siska dan aku mulai hafalin dari bahasa Hindi sama bahasa Inggris. Luka अध्याय 2 verse 14. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिसे वे प्रसन्न है शांति हो. Luke 2 verse 14. Glory to God in the highest and on the air peace to man on whom his favor rests. धूम से भरा वो दिन आया, चलो नमन करे. गगन है हजार, मगन है फिजा, लो चम चम हम गाए, लो चम चम हम गाए, लो दूतों के सम चम चम हम गाए. धूम से भरा वो दिन आया, चलो नमन करे. गगन है हजार, मगन है फिजा, लो चम चम हम गाए, लो चम चम हम गाए, लो दूतों के सम चम चम हम गाए. आया समा अमन लाया, खुशी हमें मिली. पवन है चला, चमन है गिरा, उसका गुण हम गाए, उसका गुण हम गाए. लो दूतों के सम उसका गुण हम गाए. शांति कृपा है मन भाई, हमें रक्षा मिली. जैसा दे जमा चली है क्षमा, प्रेम उसका अपरंपराम, प्रेम उसका अपरंपराम, प्रेम उसका मिला है हमको अपरंपराम.
kita nonton penampilan dari kelas tengah dan kelas besar. Boleh ya dikasih tepuk tangannya? Pujilah namanya. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Nah, bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini untukku, untuk kamu, dan kita semua yang percaya pada Kristus, Sang Juru Selamat. Udah. Kita patut berbangga dan bersukacita karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikanlah pujian penyembahan untuk kemuliaan Kristus. Nyanyikanlah senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah namanya selalu. Amin. Tangannya dong buat kelas tengah dan kelas besar. Nah, selanjutnya mari kita angkat satu pujian lagi. Kita angkat lagu Hari Ini Telah Lahir. Adik-adik boleh berdiri ya. Masih ada yang inget nggak tema kita apa? Oh, kalau misalnya pada nggak ingat, mungkin kita kakak-kakaknya boleh bantu sekali lagi kali ya. Tema Natal kita tahun ini dari Wahyu 3 ayat 3. Aku siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ayo sekali lagi ya. Dari Wahyu 3 ayat 3. Aku siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian. Yesus datang membawa damai. Peace.
terasa sepi. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, peace, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku membawa damai untuk semua teman dan sahabatku. Ya, Yesus datang membawa damai, peace, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus sang Raja Damai. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri hati terasa sepi. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, Dia beri damai dalam hatiku, peace. Yesus pun ingin aku bawa damai untuk semua teman dan sahabatku. Yesus datang membawa damai, peace, Dia beri damai dalam hatiku. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus sang Raja Damai, beritakan Yesus sang Raja Damai, beritakan Yesus sang Raja Damai. Oke, kita angkat pujian hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir
adik-adik boleh duduk. Nah, tadi kan kita udah nonton penampilan dari kelas kecil, penampilan dari kelas tengah dan kelas besar. Berarti sekarang yang terakhir kita akan menonton penampilan dari kelas tunas remaja. Boleh dikasih tepuk tangannya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Hanya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat kakak kita dari tunas remaja. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Teman-teman, adik-adik masih pada inget nggak temanya apa? Tadi kan udah diomongin berapa kali ya Kak? Udah 2 kali ya? Gimana? Udah pada inget apa udah pada lupa nih? Ingat dong ya. Nah, kalau gitu kita ulang sekali lagi ya. Tema Natal kita tahun ini dari Wahyu 3 ayat 3. Aku siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oke, ayo adik-adik semua boleh berdiri lagi. Kita angkat satu pujian lagi. Kita angkat kemuliaan hanya bagi Allah. Ayo semuanya yang semangat ya. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah.
adik-adik semua boleh duduk. Sekarang kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian, kita angkat Malam Kudus. Koordinator sekolah minggu ada Kak Lembang Kristina. Selanjutnya Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yudit Ngaliaratan. Yang ketiga perwakilan dari Majelis Jemaat Bapak Jimmy Rawis. Yang keempat ada koordinator sekolah minggu Kak Lembang Kristina. Yang terakhir ada perwakilan anak sekolah minggu Jeremy. Kepada setiap perwakilan boleh kembali ke tempat. Boleh kembali ke tempat. Kita angkat. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita angkat penyembahan kita nyanyikan lagu Yesus Engkau Baik. Berkat-Mu Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh merayakan kembali kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh beribadah Tuhan, walaupun mungkin hanya sebatas online, tapi Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami, berkati semua kakak-kakak yang ada di tempat, berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, yang hanya menonton lewat mungkin layar telepon atau mungkin laptopnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya firman yang diberikan pada hari ini boleh diterima dengan baik dengan adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita angkat refnya sekali lagi. Pohon Natal udah, ruang untuk acara juga udah selesai. Tambahan kue Natal udah, kado buat tukeran sama teman juga udah. Asik, artinya semua udah siap. Ceria, kamu lagi ngelamunin apa sih? Asik banget. Aku senang banget
semua persiapan untuk Natal bareng teman kita udah siap. Ngomong-ngomong, kamu jadi ikutan kumpulin uang untuk beli kado Natal buat teman-teman panti asuhan yang mau kita kunjungi minggu depan nggak? Ngapain aku repot-repot ikut ngumpulin uang? Itu kan urusan mama aku. Biarin aja mama aku yang ngurusin itu. Ih, kamu kok gitu sih? Kamunya sih orang lagi seneng-seneng ngeganggu aja. Loh, kok ceria sama Karentina jadi marah-marahan begini? Tadi kan lagi ngobrol-ngobrol. Ini nih ceria Bu. Guru udah minta kita ngisi uang jajan supaya bisa beli kado Natal untuk teman-teman panti yang akan kita kunjungi minggu depan. Terus? Malah kata dia, ngapain repot-repot? Dari tadi, ibu ini perhatikan ceria dan Karentina sibuk sekali menyiapkan acara untuk Natal bersama teman-teman. Tapi waktu kita lagi sibuk menyiapkan acara Natal tiap tahun untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, Tuhan juga mau kita jangan lupa loh, Tuhan Yesus juga akan datang yang kedua kali. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan mau kita sungguh-sungguh bersiap-siap. Caranya gimana Bu? Kalau mau tahu jawabannya, kita bisa cari tahu di dalam Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita itu, kita tidak sendiri loh. Coba ceria, Karentina, kalian lihat ke depan. Ada banyak teman-teman kan? Hari ini kita ditemani loh sama teman-teman dari GMI Korintus. Coba say halo. Hai. Oh iya, konsen dari tadi aku lihat, kok ada banyak temen-temen Bu. Ada Clarissa. Ada Clarissa. Mana yang namanya Clarissa? Oh iya, di sana Karentina. Ada Giovanna. Giovanna juga hadir ya. Dan masih banyak lagi Bu. Shalom anak-anak. Salam kenal dan salam jumpa bersama dengan Ibu Yuni, Ceria, dan Karentina. Kita senang sekali loh bisa ketemu sama kalian semua hari ini. Karentina dan Ceria juga semua anak-anak GMI Korintus di sini pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita kan? Yuk. Nah, anak-anak, Alkitab tidak hanya menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, tentang pelayanannya, tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa, tentang kebangkitannya dan bagaimana dia naik ke surga. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali untuk menghadiri semua manusia. Nah, Tuhan Yesus dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, menceritakan tentang kedatangannya yang kedua kali melalui perumpamaan. Perumpamaan itu apa Bu? Nah, perumpamaan itu adalah cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari untuk menolong kita lebih gampang mengerti tentang sebuah kebenaran yang penting. Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menceritakan bahwa pada suatu ketika ada sebuah pernikahan yang besar. Menurut tradisi orang Yahudi pada waktu itu, ketika terjadi sebuah pernikahan, semua undangan berkumpul dulu di rumah keluarga mempelai wanita. Termasuk di antaranya ada pengiring pengantinnya. Nah, dalam perumpamaan itu ada 10 gadis yang menjadi pengiring pengantin. Tugas pengiring pengantin adalah menolong pengantin wanita menyambut mempelai pria. Dan mereka harus menyediakan pelita. Pelita itu harus terus menyala supaya menolong mempelai pria kalau datang, wah bisa lihat mempelai wanitanya yang cantik. Selain itu, pelita itu juga akan menolong mereka ketika mereka menuju rumah mempelai pria. Mereka bisa melihat jalan dengan baik. Nah, di antara 10 gadis itu ada 5 gadis yang disebut sebagai gadis bijaksana. Karena mereka tahu sewaktu-waktu mereka akan menunggu kedatangan mempelai pria
cukup lama, sehingga mereka menyediakan cadangan minyak yang cukup selama mereka menunggu. Dan di antara 10 itu juga ada 5 gadis yang disebut 5 gadis bodoh, karena mereka sama sekali nggak menyangka bahwa mereka akan menunggu lama, sehingga mereka tidak menyediakan cadangan minyak supaya pelita mereka bisa tetap menyala. Akhirnya mereka pun mulai menunggu. Mereka menunggu dan menunggu. Wah, akhirnya mereka mulai ngantuk dan tertidur. Ketika mereka tidur, terdengarlah sebuah suara. Mempelai pria datang, sambutlah dia. Mempelai pria datang, ayo sambutlah dia. Wah, 10 gadis itu cepat-cepat bangun. Mereka mulai ngecek lampu mereka. Sayangnya, 5 gadis bodoh itu melihat, aduh, gimana nih? Pelita kami udah mati, udah gak ada lagi minyaknya. Gimana dong? Ayo kita minta teman-teman kita yang lain yang pelitanya masih nyala. Waktu mereka minta, ya sayang sekali, 5 gadis bijaksana itu gak bisa berbagi minyak mereka. Bukan karena kikir, tapi karena kalau mereka berbagi cadangan minyak mereka, tentu saja nanti 10 pelita yang mereka punya semuanya nggak akan cukup untuk menyala sampai ke rumah mempelai pria. Sehingga dengan terpaksa sekali, 5 gadis bodoh itu harus pergi ke kota dan mencari minyak cadangan itu supaya pelita mereka bisa kembali nyala. Ketika mereka lagi pergi, datanglah mempelai pria. Wah, senang sekali 5 gadis bijaksana karena pelita mereka tetap nyala. Mereka pergi ke rumah pengantin pria. Di sana mereka merayakan pernikahan itu. Ada tari-tarian dan perayaan pernikahan yang meriah. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah mempelai pria itu, tiba-tiba pintunya tutup dan dikunci supaya orang asing nggak bisa masuk. Ketika mereka sedang merayakan pernikahan itu, datanglah 5 gadis yang bodoh. Mereka nggak bisa masuk. Mereka mengetuk pintu itu. Tuhan, bukakan kami pintu. Kami juga mau masuk ke dalam. Tuhan, bukain pintu dong. Ya, pintu gak dibukakan untuk mereka. Dan lebih kasihannya lagi, ternyata mempelai pria gak mengenal 5 gadis bodoh itu. Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Aduh, sedih banget kan? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu untuk menjelaskan bagaimana nanti ketika dia datang kembali. Mempelai pria itu seperti Tuhan Yesus, dan mempelai wanita itu adalah gereja Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Sama seperti perumpamaan itu, Tuhan Yesus suatu ketika akan datang kembali, menjemput kita semua. Walaupun tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya menjemput kita semua. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang itu tiba-tiba, gak disangka-sangka. Tapi satu hal yang penting yang perlu kita ingat, Tuhan mau supaya kita selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga? Gimana caranya kita berjaga-jaga, Bu? Oh iya, aku tahu. Kita harus pakai baju yang bagus kan? Dan harus beres-beres rumah atau memasak makanan yang lezat. Tidak seperti itu, ceria. Tuhan mau ketika dia datang, Tuhan mencari orang-orang yang bukan hanya percaya, tapi sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Memang tidak mudah untuk selalu belajar taat dan setia mengasihi Tuhan. Apalagi ketika kita harus menunggu cukup lama. Kita bisa aja lelah, tapi sama seperti 5 gadis yang bijaksana itu, yang selalu menyediakan minyak untuk pelita mereka. Kita mau belajar bergantung pada kekuatan Tuhan. Setiap hari kita minta pertolongan Tuhan, sehingga Roh-Nya yang kudus selalu menguatkan kita, menolong kita untuk mengasihi Dia, menolong kita untuk belajar taat kepadanya, membaca firman Tuhan karena kita ingin mengenal Dia, berdoa karena kita ingin ngobrol dengan Tuhan, meminta Dia untuk menolong kita taat kepadanya.
pergi ke gereja, melayani Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena dipaksa. Dan kita memberitakan Injil, menceritakan kasih Tuhan, karena kita mengasihi Dia, dan kita rindu semua orang juga mengenal Dia. Berarti dengan mengunjungi teman-teman di panti asuhan, itu sama aja kita sudah menjadi saksi Tuhan dengan cara berbagi kasih Tuhan kepada mereka ya, Bu. Betul sekali. Dengan begitu, sewaktu-waktu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Berbeda sekali dengan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu seperti orang yang percaya Tuhan akan datang. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka membaca Alkitab ya seadanya aja. Itu pun kalau disuruh atau dipaksa sama papa mama. Mereka berdoa kalau lagi pengen sesuatu, minta sama Tuhan. Mereka pergi ke sekolah minggu, itu juga karena terpaksa. Apalagi boro-boro disuruh menceritakan kasih Tuhan atau memperhatikan orang lain. Males karena mereka lebih senang menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu yang ketika Tuhan Yesus datang, mereka panggil, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu kok. Wah, sedih banget kan? Sedih banget. Ceria mau gak seperti itu? Waktu Tuhan Yesus datang, Ceria bilang, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Mau seperti itu gak? Aku gak mau. Karentina mau kayak gitu? Gak mau dong Bu Yuni. Iya, coba kita tanya ya, semua anak-anak yang ada di rumah ya. Coba anak-anak, mau nggak seperti 5 gadis bodoh itu? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus bilang, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Coba, kalau yang mau angkat tangan ya, Ibu Yuni lihat. Wah, ceria Karentina, ternyata nggak ada yang angkat tangan. Iya. Gak ada yang mau, ya. Ibu Yuni dan semua guru-guru juga gak ada yang mau. Kenapa? Karena kita mau supaya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mengenal kita. Karena kita sudah siap menyambut Tuhan Yesus. Oke? Oke, ceria, sudah siap? Oke, Bu. Karentina siap? Siap dong Bu. Nah, anak-anak yang di rumah semua sudah siap? Oke, semua sudah siap. Oke? Iya Bu. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di momen Natal ini, kami belajar bahwa ketika kami merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan juga ingin kami selalu ingat bahwa Tuhan pasti akan datang yang kedua kali. Dan ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan ingin bahwa kami sudah siap sedia menyambut Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Setiap saat kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau meminta pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu untuk hidup hari lepas hari taat kepada Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, saya rindu, kami menanti-nantikan, tapi ngantuk ya. Waktu ngantuk itu apa? Ya, pelitanya padam. Berarti anak-anak apa? Yang dia rindukan apa? Kata si ceria tadi, yang dia rindukan makanannya, apalagi baju barunya. Tuhan Yesus bilang, ya kamu terus aja sibuk, kamu lupa Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba. Mungkin waktu kamu hanya mikir-mikirin, aduh baju bagus, aduh mau makan enak, aduh nanti saya kalau sudah besar mau pacar yang bagus. Itu semua sementara, semua berubah. Tapi Tuhan Yesus janji kalau dia datang apa? Akan mengubah satu kemuliaan. Di mana kemuliaan itu tadi? Pesta. Aduh pesta, anak-anak yang gadis bijaksana udah siap. Tuhan Yesus datang, pesta. Aduh senang sekali pestanya. Aduh di sana senang sekali.
sekali anak-anak memuliakan Tuhan. Di sana nggak ada air mata, nggak ada yang sakit lagi, nggak ada yang, tapi apa? Anak-anak udah salah. Yang dinanti-nantikan yang dunia. Nah sekarang anak-anak mau kan? Mau merindukan Tuhan Yesus? Kalau mau merindukan Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Jangan hanya mikirin yang dunia sementara. Tuhan Yesus, kami sadar, kami ingin Tuhan Yesus menantikan yang kekal. Kalau Tuhan Yesus datang, apakah kami siap? Seperti tadi, gadis yang bijaksana, atau seperti gadis bodoh, lalai, hanya hal-hal yang dunia, akhirnya ketinggalan. Waktu pesta, pintu ketutup, nggak ada lagi. Dan Tuhan Yesus menolak, aku nggak kenal. Aduh Tuhan, anak-anak mau seperti itu. Tuhan Yesus katakan nggak mau, saya nggak kenal kamu. Karena kamu tuh rindu-rindu tapi kamu lalai. Kamu ngantuk, kamu duniawi sekali. Nah, bagaimana kamu harusnya tadi? Tante Yuni mengatakan, berdoa, menantikan, siapkan hati selalu, sucikan hati kami. Tuhan Yesus, anak-anak, bukalah hati kepada Tuhan. Saat ini juga, katakanlah, Tuhan Yesus, saya mau yang kekal, yang mulia, yang indah, yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang. Tuhan, tolong kami siap. Anak-anak mau siap? Siap sesuatu yang baik, yang rohani, yang dipikirkan bukan hanya duniawi, kesenangan, coklat yang enak, kue yang enak, yang semua yang bagus-bagus itu semua tidak kekal. Waktu Tuhan Yesus datang, waktu pesta anak domba, semua itu akan ditutup. Dan pada waktu ditutup itu anak-anak, pintu tidak akan lagi terbuka. Ini saatnya anak-anak, pintu anugerah. Anak-anak harus lewat. Memang pintu itu sempit. Tapi sebelum ditutup, anak-anak harus masuk bersama dengan Tuhan Yesus. Bukalah hatimu tuh. Masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam hatiku Tuhan. Katakan, ayo anak-anak. Kami butuh Tuhan Yesus. Memimpin kami. Supaya kami tidak ngantuk dengan dunia ini. Ditipu terus-terusan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, kami ditinggal. Tuhan Yesus menolak, aku tidak kenal. Mari, bukakan, katakan kepada Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Aku gak mau seperti gadis bodoh. Aku mau selalu bijak, hidup dengan terus berdoa, mengandalkan Tuhan. Tidak disesatkan. Sekarang anak-anak lagi COVID, kita banyak pandemi, banyak pergumulan. Inilah saatnya merenung. Dunia ini sementara, dunia ini lenyap, dunia ini tidak ada yang bisa diandalkan. Tetapi yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita sedang menantikan kedatangan yang mulia. Datangnya Tuhan Yesus bukan lagi sebagai bayi, tetapi hakim. Artinya akan memisahkan apakah anak-anak gadis bodoh atau gadis yang bijak. Nah, disinilah anak-anak harus mengundang Tuhan Yesus supaya kita memiliki hati yang bijak, yang selalu menanti-nantikan, yang selalu merindukan tentang kekekalan. Kenapa anak-anak kekekalan? Karena dunia tidak kekal. Suatu saat kita akan direnggut oleh maut. Tetapi apabila anak-anak hidup dengan Tuhan Yesus, hidup saleh dari kecil, membaca Alkitab, taat, berdoa, maka anak-anak akan memuliakan Tuhan. Bapak Pendeta Deki akan berdoa untuk anak-anak. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak sudah mendengar firman Tuhan. Apa artinya melihat orang yang ditolak, yang ditutup pintunya, yang menyia-nyiakan kesempatan? Sekarang kami mau membuka pintu hati. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan,
pimpinlah aku. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu terbuka. Tuhan Yesus, inilah kami, berkati setiap anak-anak di rumah. Biarlah mereka walaupun pandemi, tidak ke gereja, tidak bersekutu bersama, tetapi Tuhan Yesus menolong di rumah, memberkati, menjadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang selalu menanti-nantikan akan yang kekal. Dan berlaku apa yang mereka lakukan tiap-tiap hari, anak-anak melakukannya semua di dalam rangka kekekalan, dalam rangka kerinduan menanti-nantikan Tuhan, sehingga anak-anak diberkati. Sementara hidup di dunia yang sementara ini, anak-anak lagi belajar, lagi sekolah, online, masa pandemi ini membosankan sekali Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak, hiburlah supaya mereka punya pengharapan, iman kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anak di rumah, para orang tua yang mengasuh, juga guru-guru yang mengajar lewat online, dalam sekolah mereka berkati supaya tahun yang akan kami lalui ini, Natal ini dirayakan dengan penuh pengharapan, penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doakan anak-anak di rumah. Amin. Amin. Terima kasih Oma untuk doa dan tantangannya. Nah, gimana adik-adik tadi setelah mendengar firman Tuhan? Adik-adik milih yang mana nih? Jadi 5 gadis bodoh apa 5 gadis bijaksana? Yang pasti yang bijaksana dong ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus selalu siap sedia, kita harus menanti kedatangan Tuhan. Sama kayak tema kita tadi, temanya kita apa tadi Kak? Ayo sekali lagi kita pakai gerakan ya. Wahyu 3 ayat 3. Aku siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, pakai gerakannya nih. Ayo, Wahyu 3 ayat 3. Aku siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Boleh kepada Kak Lembang. Oke, adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan, mana coba angkat tangannya? Wah, semuanya diberkati sama Tuhan ya. Nah, kita semuanya mau jadi gadis-gadis yang bijaksana. Nah, adik-adik, kakak mau kasih pengumuman ya. Jadi ini sekolah minggu kita libur sampai tanggal 17 Januari. Jadi nanti 17 Januari kita akan buka sekolah minggu lagi ya. Lalu ada sedikit pengumuman, sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, ada ini ya trouble di sound system sama ada beberapa sound teknisnya ya, nanti nggak apa-apa. Jadi adik-adik yang tadi videonya belum sempat tampil atau mungkin ada, wah tadi aku kok nggak dengar suaraku Kak. Terus tadi ada yang bilang, aduh kecil banget suaranya. Nggak apa-apa, jangan kecewa ya. Nanti kalian bisa nonton, nanti kakak-kakak edit lagi ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Yang tadi kesaksian-kesaksian udah cantik-cantik, udah bagus-bagus ya. Nah adik-adik nanti bisa lihat di YouTube, jadi tetap ada sukacita ya. Ada sukacita? Semuanya sukacita, oke? Ya, oke adik-adik semuanya, saya mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk semua orang tua, untuk semua guru-guru yang bekerja sama sepanjang tahun ini. Kami mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, untuk menutup ibadah kita mari kita angkat pujian. Semuanya boleh berdiri lagi ya, kita angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Ayo yang semangat. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga.
Pendeta Diki Ngeliaratan untuk menutup kita dalam doa. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir acara ini. Kita ingin menjadi apa? Menjadi lima gadis yang bijaksana. Kita tidak mau menjadi gadis yang bodoh, yang ada waktu mempersiapkan kedatangan Tuhan, tapi mereka main-main. Nah, kita mau serius. Natal ini kita mau lebih mempersiapkan diri untuk seperti menjadi gadis yang bijak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah, yang mengingatkan kami kedatangan Tuhan yang sungguh dekat ini. Biarlah kami mempersiapkan diri dan kami tidak berleha-leha, tapi kami terus meningkatkan persekutuan kami dengan Tuhan Yesus dalam hidup kami ini. Supaya bila Engkau datang, kami sudah siap dalam fisik, siap secara rohani. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini yang sungguh memberkati dan menyegarkan kami. Sebabnya kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan, berkat Natal ini. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, tak kalah Natal ini dan aktivitas Natal di dalam hidup kami. Tuhan memberikan sinar Natal yang terus menyala dan menyinari kami terus Tuhan dengan berkat-Mu dan kasih sayang-Mu. Di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan Tuhan boleh menyinari kami sepanjang Natal ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menerima berkat ini. Amin. Selamat Natal anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah dan bergembiralah dalam Natal ini. Amin. Terima kasih Opa. Oke, ini Kak Putri, Kak Uci, Kak Debbie, juga pemusik kita di sana ada Bang Michael dan juga Kak Ici mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik semua. Sampai ketemu tahun depan.